Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Saya sebagai moderator dan atas nama Muhammad Jamil, dan sebelah kanan saya ada namanya Abu Rozi, dan sebelah kiri saya ada yang bernama Marsudi. Baik, bab 1, membiasakan asal terbunyi. Ini akan dijelaskan oleh saudara kami yang bernama Abu Rozi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang bekerja keras dan kolaboratif. Yang pertama kita akan bahas tentang bekerja keras. Kerja keras itu terdapat dua kata, yaitu kerja dan keras. Seandainya digabung, kerja keras dalam Islam itu adalah bekerja demi mendapatkan tujuan dari dunia Allah, mendapatkan kehidupan, dan juga bekerja keras itu dengan cara bekerja dengan bersungguh-sungguh demi mencapai tujuan atau prestasi, kemudian disertai dengan doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan pengertian dari bekerja keras. Sedangkan kalau kolaboratif adalah gabungan antara individu atau pekerja samaan antara individu untuk mencapai atau membagikan informasi kepada orang lain, berbagi sumber daya, berbagi manfaat, dan lain sebagainya. Jadi dalam pembahasan ini adalah pengertian tentang bekerja keras dan kolaboratif adalah bekerja keras dengan cara bersungguh-sungguh demi mendapatkan tujuan atau prestasi, kemudian disertai dengan doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kolaboratif itu adalah pekerjasamaan antar individu atau antar organisasi demi mendapatkan kenyamanan bersama. Terus poin yang kedua juga ada makna bekerja keras dan kolaboratif dalam Islam. Islam itu memberikan ajaran kepada umatnya untuk bekerja keras dan kolaboratif dalam mencapai tujuan yang gemilang. Bekerja keras atau kolaboratif dalam Islam itu menunjukkan pentingnya bekerja keras, pentingnya mencari kehidupan dalam dunia. Maka sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Wa ja'alna an-nahara ma'asya." Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan atau bekerja. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada ciri-ciri prinsip kerja keras. Yang pertama yaitu melakukan segala perbuatan dengan tulus karena Allah, atau secara singkatnya adalah bekerja keras dengan niatan ikhlas lillahi ta'ala. Yang dua adalah melakukan dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Maksudnya walaupun jatuh bangun yang kita rasakan demi mendapatkan kehidupan dari dunia Subhanahu wa taala, tetap bekerja keras demi mendapatkan tujuan yang gemilang. Yang ketiga adalah tidak meremehkan pekerjaan dan tidak tergesa-gesa menyikapi pekerjaan. Tidak terlalu tergopoh-gopoh tentang pekerjaan dan juga tidak terlalu lalai dengan suatu pekerjaan. Yang keempat, ciri-ciri prinsip kerja keras adalah menyerahkan hasil kepada Allah. Baik dia untung ataupun rugi, dia tetap berserah diri kepada Allah. Dan juga ada ciri-ciri dan prinsip tentang kolaboratif, yaitu yang pertama, berkolaborasi dalam hal kebaikan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga adalah kolaborasi didasari atas kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya. Yang keempat, adanya hubungan kerjasama antar individu. Yaitu ciri-ciri dan prinsip kerjasama atau kolaboratif adalah antar individu atau antar organisasi saling bekerja sama dengan catatan saling meyakini antara dua pihak. Pihak pertama yakin dengan pihak kedua, dan sebaliknya pihak kedua juga yakin pada pihak pertama. Jika hal itu dilakukan oleh dua organisasi, maka insya Allah dia akan mendapatkan hasil yang begitu gemilang. Poin yang kedua akan membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Dalam Islam dikatakan namanya fastabiqul khairat, atau berlomba-lombalah menggapai kebaikan. Dalam Islam kita dianjurkan untuk mencari kebaikan. Dalam bekerja keras atau berkolaboratif juga ada namanya fastabiqul khairat. Niatan bekerja keras demi mencari fastabiqul khairat juga bisa
dan juga ada ciri-ciri pelaku kompetisi dalam kebaikan, yaitu yang pertama adalah niat ikhlas. Niat yang ikhlas merupakan faktor utama dalam setiap amal ataupun ibadah. Setiap amal ataupun ibadah itu pasti tergantung dengan niatnya. Jika niatnya buruk, maka perbuatan juga buruk. Dan jika dia niatnya baik, insya Allah juga baik. Yang kedua adalah cinta kebaikan dan orang baik. Yang ketiga adalah merasa beruntung bila melakukan aktivitas. Yang keempat adalah merasa rugi bila meninggalkan aktivitas. Yang kelima adalah meneladani generasi yang baik. Itu merupakan ciri-ciri pelaku kompetisi dalam kebaikan. Terus juga ada lanjutan dari buku ini, dari hasil yang telah kami usahakan. Ada namanya balasan pelaku kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan firman-Nya Allah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Setiap orang yang mengejar kebaikan, itu janjinya Allah akan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang kedua adalah menambah kenikmatan sesuai dengan firman-Nya Allah. Dan jika kamu sekalian menghendaki atau keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Orang yang berbuat baik di antara kita akan Allah berikan dia berupa pahala yang besar. Yang ketiga ada namanya dicintai oleh Allah bagi orang yang berbuat baik pada orang lain. Dan juga ada memperoleh rahmatnya Allah, memperoleh pahala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya adalah hikmah perilaku kompetisi dalam kebaikan. Yaitu yang pertama, melakukan kebaikan adalah salah satu cara untuk mengenal Tuhan atau mengenal Allah. Dengan cara kita berbuat kebaikan pada orang lain, kita akan kenal dengan Tuhan kita sendiri. Yang kedua yaitu melakukan perlombaan dalam kebaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang tanpa memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Yang ketiga adalah amal soleh hendaknya didasari iman kepada Allah dan bersungguh-sungguh. Sekian dari saya. Poin yang ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Muhammad Jamil. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada poin yang ketiga, yaitu optimis. Optimis di sini memiliki pengertian sikap yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala sesuatu. Rasa optimis adalah perasaan yakin terhadap sesuatu yang baik akan terjadi, yang memberi harapan positif serta menjadi pendorong untuk berusaha ke arah kesuksesan. Jadi membiasakan hal terpuji di sini dari poin yang ketiga, yakni bersikap optimis. Seorang itu harus memiliki sikap optimis agar seorang tersebut bisa menentukan bahwa apa yang akan terjadi pada dirinya itu akan selalu berdampak baik. Tergantung dari perasaan orang tersebut. Meskipun dia tersebut ditimpa suatu keburukan, tapi ketika dia berpikir dengan positif, maka hasilnya akan positif juga. Yang kedua, nilai positif optimis. Yang pertama, berpengharapan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap optimis dalam ajaran Islam adalah perasaan yakin akan datangnya kesuksesan, namun ia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu segala sesuatu. Seorang tersebut bisa berusaha sekuat mungkin, bisa berusaha semampu mungkin untuk mencapai sesuatu, tapi dia tidak melupakan bahwa yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, B, berpikir positif. Orang yang selalu bersikap optimis akan selalu berpikir positif untuk membangkitkan semangat juang seseorang yang mewujudkan harapannya. Ia memandangkan segala sesuatu dapat memberikan pelajaran dan hikmah kepadanya. Tiga, poin yang ketiga adalah percaya diri, berani dan bertanggung jawab. Orang yang memiliki sikap optimis akan memiliki rasa percaya diri yang besar dan berani dalam menghadapi bahaya, rintangan, dan tidak takut mempertahankan kebenaran. Keberanian di sini ialah keberanian pemikiran dan keberanian moral yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. D, muslim yang optimis lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang optimis
akan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Seorang muslim akan berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan cita-citanya dengan penuh keikhlasan tanpa sedikit pun rasa takut dan khawatir akan mengalami kegagalan. Mengambil pelajaran berharga dalam setiap kesulitan. Optimisme merupakan sebuah sikap yang akan menguatkan seorang individu untuk terus berusaha pantang menyerah guna mencapai tujuan dan cita-cita yang diharapkan, meskipun seberat apapun kesulitan yang dilalui. Poin yang keempat, D. Dinamis. Dinamis pertama adalah pengertian dari dinamis. Dinamis berarti penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Sikap dinamis ini perlu ada untuk diri santri, karena santri jika tidak memiliki sikap dinamis maka tidak akan lambat untuk sukses. Dinamis di sini adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Seorang yang berjiwa dinamis tidak akan diam dan berpangku tangan dalam menjalani hidup. Dia akan terus berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Dia akan terus berinovasi demi kesejahteraan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Nilai positif dari sikap dinamis. A. Berpikir progresif. Seorang yang berpikir dinamis menjadikan Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW sebagai dasar semua potensi akal pikiran demi perkembangan ilmu pengetahuan yang akan membawa kebaikan masa kini dan masa yang akan datang. B. Menyesuaikan dan menentukan pilihan terbaik dalam perkembangan masa. Seorang yang bersikap dinamis akan berupaya untuk turut andil dalam perkembangan masa dengan memberikan contoh kebaikan di lingkungan masyarakat yang menjadi tempat tinggalnya. C. Berpikir tentang masa depan atau futuristik. Pribadi dinamis atau seorang yang memiliki sikap dinamis adalah pribadi yang aktif yang selalu memiliki rasa optimisme yang tinggi di dalam mencapai apa yang dicita-citakan demi kebaikan masa yang akan datang. D. Bekerja dengan prinsip amal soleh. Seorang yang dinamis tidak pernah merasa lelah untuk berbuat baik. Perbuatan itu memiliki manfaat pada dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Bekerja dengan prinsip amal soleh itu akan seorang tersebut tidak akan merasa lelah karena ia yakin bahwa apa yang dikerjakannya itu tidak akan menjadi sia-sia untuk dirinya. Teguh dalam menerima cobaan. Seorang yang bersikap dinamis dalam menyikapi sebuah ujian dan cobaan sebagai sarana untuk meningkatkan derajat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamas sabru indas sadmatil ula." Artinya sesungguhnya kesabaran itu terjadi pada saat awal benturan atau musibah. Sekian dari penjelasan saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh saudara kami yang bernama Marzuki. Selanjutnya nomor 5 yakni inovatif. Pengertian inovatif berarti bersifat memperkenalkan suatu yang baru kepada masyarakat, sedangkan kata inovatif bermakna kegiatan penelitian, pengembangan dan atau pengayasan yang bertujuan mengembangkan penerapan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang baru. Manusia bisa menemukan dan menciptakan hal-hal yang baru beserta memperbaiki taraf hidupnya dengan akal yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepadanya di dalam Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhalakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit
dan apa yang di bumi, semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Adapun yang kedua ini nilai positif inovatif. A. Berpikir imalah objektif, cerdas dan kritis. Seorang yang bersikap inovatif akan mengeluarkan semua kemampuan dan kekuatan nalarnya untuk menemukan beberapa hal baru yang lebih baik dan bermanfaat dari temuan-temuan sebelumnya. Yang B. Melakukan perbaikan. Orang yang bersikap inovatif akan melakukan perbaikan dalam segala bidang dan tidak akan melakukan aneka perusakan yang akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan masyarakat. Adapun yang C, menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar tetap mempertimbangkan nilai-nilai kreatif lokal dan budaya masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Yang D, berorientasi kemanfaatan dan kemaslahatan. Sikap orang yang bersifat inovatif dengan potensi kecerdasannya akan menjadikan fasilitas alam yang disediakan Allah Subhanahu wa taala dapat dimanfaatkan demi kemaslahatan manusia. Adapun poin yang ketiga yakni hikmah perilaku inovatif. Yang pertama, inovasi adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi diri sendiri dan masyarakat. Yang kedua, inovasi yang dilakukan seorang muslim untuk membangun sebuah peradaban masyarakat yang berlandas pada nilai-nilai ajaran Islam serta mempertimbangkan kreatif lokal dan budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun yang nomor 6 ini kreatif. Adapun pengertian kreatif adalah menemukan, menggabungkan, membangun, mengarang, menyusun, merancang, mengubah ataupun menambah yang berkaitan dengan hasil cipta manusia. Kreatif dalam ajaran Islam dalam diartikan sebagai kesadaran keimanan seorang untuk memanfaatkan semua daya dan kemampuan diri yang dimiliki sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin kedua ini nilai positif kreatif. Berpikir orisinil. Seorang yang kreatif akan berusaha mendalami masalah yang dihadapinya dari berbagai sudut pandang agar dapat memahaminya dengan baik lalu mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengannya. Adapun yang ke B, beretos kerja tinggi. Etos kerja dalam Islam sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bekerja termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekerja, seorang muslim dapat memenuhi kebutuhannya sendiri yang hasilnya juga dapat digunakan untuk beribadah dan berjuang di jalannya. Adapun yang C, berhasil kerja. Orang yang kreatif tidak akan bekerja secara asal-asalan sekedar untuk memenuhi kewajibannya. Adapun yang ke D, tidak mudah putus asa. Seorang yang kreatif tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Ia akan terus berupaya dan berusaha sekuat tenaga mencapai apa yang diharapkannya.
Adapun yang tawakal, orang yang kreatif akan bekerja secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik, namun hasil yang akan dia peroleh sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang memohon bantuan dan pertolongan Allah. Seorang yang bersikap kreatif akan selalu memohon kepada Allah dengan tulus bahwa tiada daya upaya dalam menghasilkan sebuah karya tanpa pertolongannya. Adapun poin yang ketiga, hikmah kreatif. Pribadi diberi kemampuan Allah untuk mencipta, termasuk menciptakan realitas baru dalam kehidupan untuk membawa kebaikan bagi diri sendiri dan masyarakat. Adapun yang B, Allah yang menjadi tempat kembalinya semua makhluk, maka dorongan dan motivasi ini bisa membuat kita berusaha untuk sejalan dengan hukum Islam. Ada yang C, sikap kreatif menuntut seorang muslim mempunyai etos kerja untuk mencapai hasil yang diharapkan lebih baik dan produktif. Alhamdulillah, telah selesai dari penjelasan kelompok kami. Sekarang tentunya kami membuka sesi tanya jawab. Dan dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? bagaimana caranya agar santri bisa menjadi santri yang kreatif. Santri itu bisa berpikiran kreatif itu yang pertama ya sesuai dengan IQ-nya. Walaupun dia itu berusaha untuk menjadi kreatif, kalau IQ-nya rendah susah juga. Tapi bisa. Seorang santri itu bisa memiliki pikiran yang kreatif kalau dia memang punya niat, memang punya keinginan untuk menjadi seorang santri yang kreatif agar dia bisa menjadi orang cerdas atau sukses. Tapi kalau seandainya dia itu santri tapi pengen jadi kreatif tapi dia belum ada usaha untuk mencapai kata-kata kreatif,
belum bisa dikatakan santri yang kreatif. Jika memang ada seorang santri yang ingin menjadi seorang santri yang kreatif, yang pertama dia harus berusaha untuk mengkaji semua kitab agar dia bisa menggabungkan semua dalil, dan juga itu juga bisa dikatakan sebagai santri yang kreatif. Sekian. Saya sudah puas dengan jawaban kami. Apakah sudah puas? Ya. Dari kelompok 4, apakah sudah puas dengan jawaban kami? Sudah puas. Atau dari audien ada sanggahan atau tambahan? Ya, saya. Ya, silakan perkenalkan diri Anda dan dari kelompok mana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya tentang optimis. Kalau dari optimis itu kan sikap yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala sesuatu. Yang ingin saya tanyakan, di lain bab itu kan setiap bab itu menjelaskan dan menerangkan tentang beberapa ayat. Di optimis ini tidak ada menerangkan ayat. Apakah ada ayat atau firman Allah tentang sifat tentang optimis tersebut? Terima kasih. Baik, dalam menangani pertanyaan ini, saya sendiri akan menjawab pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang pertanyaannya. Optimis di sini kan memiliki pengertian sikap yang selalu berharapan baik dalam menghadapi segala sesuatu. Pertanyaan Anda, apakah ada ayat atau suatu ayat yang menjelaskan tentang sikap optimis? Saya jawab, ada ayatnya. Apa ayatnya? Di surah Yusuf itu ada, di surah Az-Zumar itu ada. Ayatnya yang berkaitan dengan optimis di sini memiliki kata yang berbunyi la tai'asu min rahmatillah. Apa artinya? Jangan berputus asa di rahmat Allah. Lah, kaitannya apa dengan sikap optimis dengan rahmat Allah? Sikap optimis di sini kan berpengharapan baik dalam menghadapi segala sesuatu. Dalam mengerjakan sesuatu itu kita tidak boleh berputus asa atau tidak boleh memutuskan segala pekerjaan jika segala sesuatu tersebut tidak berhasil baik. Maka dari itu kita harus meyakini bahwa Allah itu kita tidak boleh berkeyakinan bahwa Allah tidak memberikan rahmat kepada kita. Maka dari itu di sini kita dianjurkan untuk memiliki sikap optimis, yakni selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala sesuatu. Cukup sekian dari saya. Apakah dari pihak lain, kelompok lain ada yang menyalahkan atau ada yang ingin menambahkan, atau dari sahil atau dari orang yang bertanya itu tidak pro atau kontra dari jawaban saya? Silakan. Senyum terus ya, Om. Apa sedikit? Boleh Pak? Boleh lah. Harus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, membiasakan Anda terpuji. Pembahasannya tentang membiasakan. Saya akan bertanya tentang di kompetisi dalam kebaikan. Jadi surahnya fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat itu landasannya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiq yang memakai fi'il amar yang al-aslu fil amri wujub. Ya, atau kaidahnya memiliki makna berlomba-lomba dalam kebaikan atau kegiatan yang positif. Ini kita itu diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Pertanyaannya, apakah kita boleh atau berlomba-lomba kebaikan? Gimana solusinya maksudnya? Kita ingin berlomba-lomba kebaikan, tapi kita itu yakin ketika berlomba-lomba kebaikan itu pasti nanti ujung-ujungnya
eh, yang ada tuh konflik, yang adanya saling mengejek, pokoknya yang tidak baik lah sebabnya gitu. Maka gimana solusi dari itu? Apakah kita terus melanjutkan fastabiqul khairatnya atau tidak? Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan fastabiqul khairat, pertanyaannya, apakah kita tetap melanjutkan atau memberhentikan sikap kita berlomba-lomba dalam kebaikan jika ada pihak lain yang jika kita terus atau mengerjakan berlomba-lomba dalam kebaikan ini justru kita akan menimbulkan konflik seperti mengolok, saling menghina, apakah itu dapat diberhentikan atau diteruskan? Jawaban saya ya tetap diterusin, karena sikap berlomba-lomba dalam kebaikan ini itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa harus saya menjawab tidak harus diteruskan? Karena segala sesuatu yang kita jalani dalam hal kebaikan itu pasti ada orang yang membenci. Jangankan mengerjakan kebaikan, kadang kita mengerjakan keburukan saja itu masih ada pihak yang membenci. Maka dari itu kita mengerjakan sesuatu yang baik itu tidak harus dengan dicampuri oleh omongan manusia, karena segala sesuatu itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan segala kebaikan yang kita atur, yang kita jalani itu sesuai dengan syariat Islam. Ini sesuai dengan sesuai dengan perkataan seorang ulama yang berbunyi, Halo guys, guys. Bahwa biar Oh, Emil. dah. hal ini sesuai dengan perkataan seorang ulama yang artinya berjalanlah di jalan Allah dan jangan mempedulikan seorang pun di antara kamu, karena dalam kehidupan itu muhibban, ada yang mencintai, au mubghidon, dan ada yang tidak menyukai. Sekian dari jawaban saya. Mungkin dari pihak lain ada yang kontra atau ada yang ingin menambahkan, atau dari pihak sain, pihak yang bertanya itu pro atau kontra. Saya sendiri yang bertanya tidak setuju, tidak puas dengan jawabannya. Karena kalau menurut saya itu ya, kalau seandainya kita tahu kalau kita ingin fastabiqul khairat ujung-ujungnya nanti orang tuh bikin konflik atau yang ada nanti fitnah kepada kita, ghibah, ngomongin, itu menurut saya, menurut pendapat saya sendiri itu udah bosan jadi fastabiqul khairat itu aja. Malah ninggalin itu tuh hukumnya wajib, karena dari kaidah fikih itu ada imba bima la yatimul wajib billahi fa huwa wajib. Itu untuk tadi dalil dari moderator yang menyampaikan isyifi tariqillah wala yubali ala hadi, itu tidak masuk sebenarnya. Itu maksud itu adalah tentang kehidupan kita, keseharian kita. Itu maksudnya dari perkataan ulama. Tapi yang saya tanyakan, ini tentang fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba kebaikan, kita ingin mengerjakan suatu kebaikan, tapi kita tahu nanti kalau kita mereka kebaikan tersebut, orang lain itu yang berlomba-lomba dengan kita. Kan yang namanya berlomba-lomba pasti ada musuh, maksudnya ada lawan yang berlomba-lomba maksudnya. Jadi berlomba-lomba itu kalau seandainya kita melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, nanti musuh kita itu jadinya konflik kepada kita. Menurut saya lebih baik gak usah ngelakuin aja, karena ya tadi itu, kalau seandainya kita melakukan kebaikan fastabiqul khairat itu yang adanya konflik, maka meninggalkannya itu adalah hukumnya wajib. Kalau dikaitkan pakai qaul ulama gitu.
Menurut saya, jadi saya kurang puas dengan jawaban ini. Mungkin ada jawaban yang lebih mantap gitu, biar saya cepat menerimanya. Pak moderator. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang tadi yang bertanya itu tidak pro dengan jawaban saya atau karena dalam pendapat Anda itu wajib untuk meninggalkan ketika ada seorang yang membenci kita melakukan kebaikan. Terus apakah ketika seorang itu mengerjakan kebaikan ini kan ada yang bersifat sunnah, ada yang bersifat wajib. Terus ketika bersifat wajib, apakah kita tetap meninggalkan ketika ada orang yang membenci kita, sedangkan perkara tersebut itu wajib? Yang menurut saya tidak untuk ditinggalkan, karena itu kita mengerjakan sesuatu itu bukan dari tidak harus dicampuri oleh manusia, karena sesuatu perbuatan seorang tersebut ya Allah semua yang menilai. Ada wasitnya, ada musuh lawannya. Kompetisi itu juga bagian dari astagfirullah khairah. Sama hanya ibadah-ibadah saja. Sekian dari hasil kelompok kami. Intinya saya mohon maaf dan sekurangnya pun saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tumbal itu ya. Semangat ya. Jadi seperti ini ya. Diskusi memang harus seperti itu. Jadi harus panas dan mau panas. Kalian harus punya argumen yang membuat lawan bicara itu bisa berseteru. Di situ letak hebatnya diskusi atau debat gitu ya. Ya, debat kalian bersama temannya, biasa saja, mengalir saja. Mengeluarkan pundak-pundak kalian. Umpamanya tidak setuju. Umpamanya kalian itu setuju, tapi punya pemikiran yang berbeda, tidak. Karena yang namanya perbedaan itu indah. Kalau umpama kita temukan titik tengahnya itu. Apa yang disampaikan oleh moderator dan oleh Sakit tadi itu sudah cukup luar biasa. Hanya saja tinggal kita poles saja agar kelas ini jadi hidup, agar kelas ini menjadi aktif kembali. Karena memang ya, untuk menghidupkan sesuatu yang tak biasa itu susah. Betul kata Arman tadi bahwasanya santri itu harus punya kreatif. Bagaimana cara menjadi santri yang kreatif? Dijawab oleh moderator atau dijawab oleh narasumber bahwa santri yang kreatif itu harus usaha. IQ itu nomor sekian. Yang penting kerja keras. Ingat kisah santri bodoh dalam buku 7 rahasia dari sukses. Ingat kisahnya Ibnu Hajar yang beliau bertahun-tahun tapi tidak bisa sukses dalam pendidikannya. Akhirnya beliau itu bersembunyi dalam sebuah gua. Dari gua tersebut beliau mendapatkan sebuah petunjuk dan satu kalimat yang membuat kita berhasil. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Kuncinya satu, ikhtiar. Kuncinya yang kedua, kuncinya adalah percaya bahwa Allah adalah zat yang bisa membolak-balikkan hati, membolak-balikkan nasib
Amin, Mbak. Amin. Akhiran mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan kembali ke aktivitasnya.